Ya baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hasil teknis itunya. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, nggak pakai gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan, akan ada pengumuman dari pimpinan KPK berkaitan dengan penanganan perkara yang ada di KPK, terutama yang berkaitan dengan Kementerian SDM untuk Persitas. Pak kami serahkan Pak Bambang untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Johan Budi. Teman-teman yang saya hormati dan kagumi, akan disampaikan hasil expose terhadap kasus yang ditangani di Kementerian ESDM. Saya akan menjelaskan intronya. Pak Zul akan membacakan surat perintah penyidikannya. Nanti detail mengenai latar belakang kasusnya akan saya jelaskan juga. Saya akan mulai masuk di bagian pertama saja. Expose terhadap kasus ini sudah dilakukan minggu yang lalu, sekitar akhir minggu lalu, dan memang disepakati oleh forum expose bahwa pengumuman hasil expose akan dilakukan pada minggu ini. Yang kedua, memang pimpinan pada hari ini saja misalnya yang di kantor hanya saya berdua, Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain pun baru datang dari DPR. Pimpinan lain sebagian besar di daerah. Ada yang di Palembang, ada yang di Jogja. Jadi tidak bisa hadir lengkap, sehingga ini representasi pimpinan. Terus yang ketiga, yang juga jadi penting, kenapa ini kita segerakan pengumuman hasil expose-nya untuk meminimalisasi potensi pemberitaan yang di luar dari hasil expose dan hasil penyidikan, hasil proses penyelidikan. Untuk lebih detailnya mengenai pasal-pasal yang dijadikan dasar dalam penyidikan ini akan disampaikan oleh kolega saya, Pak Zulkarnain. Silakan Pak Zulkarnain. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ini kemarin saya juga sudah hadir di sini, ditanyakan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Kemarin saya katakan pada waktunya akan kami sampaikan. Rupanya berdasarkan kesepakatan dengan pimpinan yang hadir pada hari ini di kantor. Hari ini kami sampaikan bahwa memang sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan tertanggal 2 September 2014, peningkatan status menjadi kepenyidikan atas nama tersangka JW dari Kementerian ESDM sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E pemerasan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang 20 Tahun 2001. Demikian yang saya sampaikan. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Hari ini terjawab sudah apa yang dipertanyakan, apa yang menjadi informasi yang mungkin banyak bertanya-tanya. Demikian, terima kasih. Tunggu sebentar. Jadi gini, tadi yang sudah disampaikan Pak Zul, pasal yang dijadikan dasar adalah pasal 12 huruf E, Yungto pasal 23, Yungto pasal 421 KUHP. Dan itu berkaitan dengan 423 penyalahgunaan kewenangan. Kalau pasal 12 huruf E itu
indikasi atau dugaan pemerasan. Tadi sudah Pak Jul kemukakan. Terus apa latar belakangnya? Nah, ini informasi umumnya seperti ini. Yang pertama, pasca menjadi menteri di Kementerian ESDM, maka diperlukan dana untuk operasional menteri yang lebih besar. Nah, untuk mendapatkan dana yang lebih besar daripada yang dianggarkan, kemudian dimintalah dilakukan beberapa hal ya kepada orang di dalam kementerian itu. Beberapa hal itu misalnya berkaitan supaya dana operasional itu bisa jauh lebih besar. Misalnya sebagai contoh adalah peningkatan atau pendapatan yang bersumber dari kickback dari kegiatan satu pengadaan jasa konsultan, misalnya seperti itu. Misalnya juga pengumpulan dari rekanan dana-dana penggunaan terhadap program-program tertentu. Nah, itu contoh-contohnya. Atau misalnya dilakukan beberapa kegiatan rapat-rapat yang sesungguhnya sebagian besar dari rapat-rapat itu rapat-rapat fiktif, misalnya kayak begitu. Nah, itulah dana-dana yang di-generate yang menurut hasil penyelidikan bisa dikualifikasi sebagai penyalahgunaan kewenangan. Dan nilainya itu untuk sementara sejumlah sekitar 9,9 miliar. Itulah informasi umum yang bisa diberikan sebagai latar belakang mengapa pasal yang didakwakan itu, yang pasal yang dijadikan dasar penyidikan itu adalah pasal yang tadi disebutkan 12E, yungto pasal 23 dan 421 KUHP. Kira-kira itu penjelasan umumnya, dan saya akan serahkan kepada Johan Budi kalau ada tanya jawab untuk beberapa rekan wartawan. Silakan. Bang Jo. Ya, silakan. Anda depan dulu, nanti silakan. Pak BW, saya mau menanyakan apakah salah satu pihak yang diperas oleh Jerowati, tersangka JW ataupun Jerowati adalah Karen Agustiawan yang merupakan dirut Pertamina? Ya, silakan. Ya, ini saya mungkin agak lebih maju, Pak BW. Khususnya untuk Pak BW ini terkait tersangka baru JW ini kan, yang jelas bahwa dia sudah terpilih menjadi anggota DPR. Apakah pihak pimpinan juga menghitung bahwa tanggal 1 Oktober adalah pelantikan? Artinya bahwa seseorang yang berstatus seperti ini kemungkinan dia akan berperan dalam, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, khususnya pasal 245. Artinya bahwa dia punya potensi untuk mempersulit KPK dalam penanganan dirinya sebagai anggota DPR. Tanggapan pertanyaan saya cuma itu aja. Ya, satu lagi. Artinya itu maksudnya apakah langsung ditahan sebelum 1 Oktober? Pertanyaan saya itu. Ya, nanti dijawab. Pesanan, pertanyaan atau pesanan? Ya, silakan. Silakan. Pak Mario ini. Oh, nggak ada. Itu tuh yang angkat tangan itu siapa? Nggak ada. Oke, silakan. Jadi kita menangani perkara tentu sesuai dengan perencanaan yang sudah dijadwalkan oleh penyidik. Ini kan juga sesuai tentu dengan perkembangan penyidikannya. Dan dalam penanganan perkara, pertimbangan kita fokus murni kepada ketentuan hukumnya. Kalau ada hal-hal lain, menurut saya tidak usah dikait-kait demikian. Termasuk juga Pak Mario katakan, ya maksudnya terselubung penahanan. Sebetulnya seperti biasa, kalau memang itu sudah waktunya dan itu diperlukan, kita akan lakukan itu. Tentu ya kita secara internal akan memperhitungkan, tapi dari aspek-aspek hukumnya tentunya, termasuk aspek waktunya itu. Jadi penanganan kita objektif, murni, fokus kepada ketentuan hukum yang ada. Saya pikir demikian dari saya.
puasa. Ya Pak Bambang. Iya Pak Bambang bisa nambahkan. Saya alat pemuas Mario. Lebih detail. Pertanyaan dari Habibie, apakah ada orang tertentu seperti disebut oleh Habibie bagian dari orang yang diperas? Yang pertama, kami tidak dalam posisi untuk menjawab pertanyaan itu pada saat ini. Saatnya nanti dalam rumusan dakwaan akan dijelaskan. Terus yang kedua, 3 hal yang tadi saya sebutkan itu tidak berkaitan dengan nama yang tadi disebut. Walaupun tidak berarti tidak ada kaitannya. Nah, yang pertanyaan Mario, seperti tadi yang dikemukakan oleh Pak Zulkarnain, kami tidak berkepentingan dengan penggunaan Undang-Undang MD3 dengan 2 alasan, Bang Mario. Dasar dari kami, seperti yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Zulkarnain, adalah karena unsur-unsur yang menjadi dasar satu penyidikan sudah dipenuhi berdasarkan 2 alat bukti yang sah, maka kami kemudian menindaklanjutinya dengan peningkatan status. Terus yang kedua, kami tetap beranggapan bahwa tindak pidana korupsi di luar ketentuan yang dikualifikasi di dalam MD3 tentang diperlukannya izin dari Dewan Kehormatan DPR. Jadi kami tetap berpendapat bahwa ada atau tidak ada Undang-Undang MD3, maka bila diperlukan pada saatnya nanti, maka KPK bisa menggunakan kewenangannya tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dewan Kehormatan di DPR. Kira-kira posisi hukumnya KPK itu. Terima kasih. Ya, belum 1 Oktober penahanannya. Penahanan yang dilakukan KPK itu tidak berkaitan dengan tanggal tertentu, tapi kebutuhan karena proses penyidikannya memang memerlukan tindak lanjut seperti itu. Jadi bukan karena tanggal. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, yang depan. Cukup, udah ada. Yang keras suaranya. Ya, kalau pertanyaannya, kalau waktu itu kan KPK sudah pernah memeriksa istrinya dan kemudian juga anaknya. Apakah ada kaitan dengan mereka? Itu pertama. Terus kedua, terkait dengan dana operasional ini, apakah KPK menemukan bahwa dan modus yang serupa juga dilakukan oleh wakil pejabat sebagai tersangka?